Janjinya sih bulan Maret, janjinya ya. Iya, janjinya iya. Kemarin audiensi itu, janjinya bulan Maret. Tapi nggak tahu kan, biasa cuma dijanjiin loh. Nah, disitulah kita kecolongan, kita tidak diajak untuk bicara. Tahu-tahu jalur ini dirubah dari jalur evakuasi menjadi jalur tambang. Udah nggak sabar gitu loh. Ayo demo aja, ayo demo aja. Gunung Merapi terletak di Provinsi Jawa Tengah di antara Klaten, Boyolali, Yogyakarta, dan Magelang dengan memiliki sejarah yang panjang. Khususnya, pertambangan pasir dan batu di Gunung Merapi. Ingat saya, dulu tahun 90-an, itu truk sudah ada yang melintas di sini. Hanya intensitasnya tidak sebanyak sekarang. Dulu waktu itu tahun 90 itu kan penambangan di Merapi masih manual, belum ada alat berat. Jadi penambangan masih manual, dan truk yang lewat di sini itu kalau tidak salah hanya sekitar 15 per hari, 15 truk per hari. Karena masyarakat di sini dulu banyak yang menjadi tenaga kerja munggah ke pasir itu loh, di manual dari sungai diangkut ke truk itu manual pakai sebab itu. Masyarakat sini dulu banyak yang kerja di situ. Jadi waktu itu hanya sekitar 15-an lah per hari itu. Dan kebanyakan truk-truk yang melintas itu, yang mengambil pasir di Merapi itu truk-truk Semarangan, truk Pati. Karena apa? Waktu itu kan belum ada depo. Jadi semua truk yang mau ngangkut pasir itu harus ngambil sendiri di lokasi penambangan di Merapi. Rute truk pasir melewati Dusun Kerakitan, Telaga Ombo, dan Ngaglik. Truk-truk kecil ini sebagian besar itu hanya dibongkar atau di-store ke depo-depo yang ada di sekitar sini. Karena apa? Kan muatannya kan overload semua. Ya nggak mungkin untuk dibawa ke jarak yang lebih jauh, ke Semarang, ke Temanggung misalkan. Mereka akan memperhitungkan dengan biaya operasionalnya juga. Bannya dan sebagainya, solarnya. Sehingga hampir semua truk yang melintas di sini sekarang itu hanya dibongkar di depo-depo yang ada. Nah, kemudian nanti yang truk-truk besar yang nanti dibawa truk itu ke luar daerah, ke Semarang, ke Pantura itu yang ngambil yang truk-truk besar, tronton-tronton itu. Sebetulnya depo itu kalau tidak salah kan peraturannya boleh ada depo tapi di pinggir jalan utama, tidak masuk ke desa-desa kayak gini. Tapi ya lagi tadi sekarang ini kan pemodal juga pinter-pinter juga. Jadi sekarang mulai beralih, mulai masuk ke perkampungan depo-depo itu. Dulu pernah di utara dusun ini juga pernah mau ada depo, tapi karena masyarakat keberatan sehingga izin itu tidak keluar. Karena memang
depo-depo itu tidak perlu izin dan ada AMDAL atau apa di situ yang membutuhkan persetujuan dari warga sekitar, tapi itu kan tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, jalan, polusi udara dan sebagainya. Ya, kami memilih untuk tidak ada depo. Awal mulanya memang jalur ini hanya sebagai jalur evakuasi. Tapi semenjak erupsi Merapi tahun 2010, itu tahun 2011 ditetapkan sebagai jalur tambang oleh Bupati, dan kita juga tidak tahu kalau jalur ini berubah dari jalur evakuasi menjadi jalur tambang. Barangkali dengan pertimbangan waktu itu karena memang ada program normalisasi sungai, karena memang pasir yang ada akibat erupsi itu memang harus dikeruk untuk menanggulangi nanti bencana yang lebih besar kalau sampai sungai itu meluap. Nah, mestinya penetapan dari jalur evakuasi dari jalur tambang itu mestinya ada poin yang di situ masyarakat harus dilibatkan, dimintai persetujuan lah. Nah, disitulah kita kecolongan, kita tidak diajak untuk bicara. Tahu-tahu jalur ini dirubah dari jalur evakuasi menjadi jalur tambang semenjak tahun 2011. Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang rute dan tonnase angkutan bahan galian akibat letusan Gunung Merapi di kawasan Merapi, Kabupaten Magelang. Pasal 1 ayat 1 tentang rute angkutan bahan galian ditetapkan sebagai berikut. Poin A. Angkutan bahan galian dari wilayah Kecamatan Serumbung melalui yang pertama, penambangan di daerah Kaliblongkeng, Argosoko, dan Tegarandu melalui jalan ke arah Gulon. Yang kedua, penambangan di Jurang Jero melalui jalan Salam Sari Perebutan. Yang ketiga, penambangan di Kalibebeng dan Kemiren melalui poin A. Salam Sari Perebutan, poin B. Jalan Jumoyo, poin C. Jalan Kerakitan, atau poin D. Jalan Salam. Pasal 3, tata cara pemungutan atau pengangkutan ditetapkan sebagai berikut. Poin A, pemuatan bahan galian dalam bak muatan harus rapi serta tidak boleh melebihi tinggi bak muatan. Poin B, beban muatan harus terdistribusi secara merata di seluruh bidang bak muatan dan terhadap sumbu kendaraan. Dan poin C, muatan yang mudah menimbulkan debu, mudah tercecer atau apabila tersiram hujan, mengakibatkan berat muatannya bertambah harus ditutup dengan terpal. Pasal 4, kendaraan truk besar dengan daya angkut di atas 8.000 kg dan kendaraan tronton bersumbu 3 dilarang mengangkut bahan tambang galian golongan C dari lokasi penambangan dan hanya diperbolehkan mengambil di depo penambangan di Jalan Nasional Semarang, Magelang, Yogyakarta yang berada di wilayah Kabupaten Magelang. Pasca erupsi itu semenjak ditetapkan menjadi jalur tambang, itu dulu pernah ada ya perbaikan jalan, ya tambal sulam yang mana yang lubang ya itu yang ditambal. Waktu itu kan masih pakai aspal. Tapi begitu semakin kesini jumlah penambang yang pakai alat berat di Merapi itu juga semakin banyak, sehingga kan truk yang lewat juga semakin banyak juga. Jalan-jalannya yang tadi saya sampaikan tidak mampu menopang beban truk tadi, kan jadi cepat rusak. Nah, semenjak itu pemerintah tidak pernah memperbaiki jalan. Kalau perbandingan muatan sekitar tahun 90-an itu rata-rata truk muatan pasir itu hanya sekitar 7 kubik, jadi tidak melewati ambang batas pintu belakang itu. Karena sekali lagi karena waktu itu pasir langsung dibawa ke Semarang, sehingga kalau nanti pasir kok muatannya melebihi itu, mereka pasti kena tilang di jembatan timbangnya itu tadi. Didenda atau ditilang saya nggak tahu. Tapi sekarang semenjak tidak ada jembatan timbang itu, hampir semua truk yang lewat itu muatannya overload semua.
yang dulu hanya 7 kubik, sekarang rata-rata 14 kubik, 13 sampai 14 kubik. Jadi separuh dari tahun 90 itu muatannya hampir separuhnya, 2 kali lipat. Sehingga ya itu tadi, jalan yang mestinya jalan yang ada di sini nggak kuat menopang beban yang begitu berat dengan muatan yang 14 kubik tadi, sehingga jalannya menjadi cepat rusak. Pernah kita tanyakan ke PU, dinas PU, kenapa jalan itu tidak diperbaiki. Mereka beralasan percuma Mas, kalau jalan itu masih beraspal, kemudian kita tambal, itu mungkin umurnya hanya sampai 1-2 bulan nanti sudah berlubang lagi. Karena tidak mampu menopang beban yang truk yang overload tadi. Kemudian kalau ada salah satu truk yang bannya pecah, kebetulan pecahnya berada di tengah jalan, otomatis kan kendaraan yang lain terutama roda 4 kan nggak bisa lewat. Sehingga kalau truk-truk yang lewat di belakangnya pasti berhenti semua. Itu kemarin sempat saya hitung, sekitar 40-an itu truk yang berhenti karena menunggu truk yang bannya pecah itu diperbaiki. Belum lagi nanti masyarakat yang dirugikan apa? Mereka yang mau lewat karena itu truknya pecah di tengah jalan. Masyarakat yang pengguna mungkin roda 4 mobil kecil, mobil pribadi yang mau lewat pun juga nggak bisa lewat. Saya tanya sekali lagi, berapa uang yang beredar di jalan ini? Berapa uang yang beredar dari penambangan pasir ini? Berapa? Sangat besar sekali. Kalau bilang tidak ada uang. Awalnya itu kami memang sudah banyak kasak kusuk piye jalane kayak gini kok nggak segera entah ditambal atau mau diperbaiki. Akhirnya suatu ketika warga Kerakitan itu ada yang ke tempat kami, ke tempat Bapak Tolkah. Mas iki kepiye jalane wis kok ngene wis payah tenan. Karena warga itu udah nggak tahan lagi. Saat itu penderitaan dengan warga dengan adanya debu yang sangat tebal, kondisi jalan yang rusak parah, itu warga itu udah nggak tahan lagi, benar-benar nggak tahan. Dari surat yang kami layangkan ke Bupati itu jedanya kurang lebih 25 hari. Dan surat yang kami layangkan itu kami kasih tenggat waktu 15 hari. Sejak surat dikirimkan, bila sampai 15 hari itu tidak ada reaksi atau respon positif dari Bupati atau dinas-dinas terkait, kami akan menggelar aksi massa dengan memblokade jalan dan melarang truk lewat. Jadi yang dilarang untuk lewat itu hanya truk aja gitu, bukan semua kendaraan, bukan. Jadi truk aja. Kalau seandainya itu Bupati atau dinas-dinas terkait itu segera merespon surat yang kami layangkan, mungkin nggak jadi aksi massa. Tapi dari tenggat waktu yang kami berikan, tidak ada respon. Kita tunggu 1 minggu setelah surat audiensi kita kirimkan, ternyata belum juga ada respon. Akhirnya kita aksi aja. Kemudian kita siap-siap bikin banner, jadi bikin ada ya spanduk-spanduk, kemudian menyiapkan dress code-nya apa. Biasa kan ibu-ibu itu seneng kalau ada dress code.
kepala DPUPR itu turun ke di Kerakitan di tempat aksi massa, kemudian dia sudah membawa berkas bahwa jalan ini mau diperbaiki gitu. Jalan ini mau diperbaiki dengan anggaran 3,45 M. Kemudian waktu perbaikan kurang lebih awal 2024. Entah April atau Mei kayak gitu. Kayak gitu. DPUPR atau Dishub itu ya, itu salah satu dari mereka. Sejak 5 tahun yang lalu, kami juga sudah mendengar janji-janji pemerintah mau diperbaiki. Katanya itu sejak tahun 2017 kurang lebih. 2016, 2017 katanya mau diperbaiki. Kemudian kami dengar lagi 2018 ini positif mau diperbaiki. Ternyata enggak. 2019 begitu lagi. Batu itu memang ditengahkan kayak gitu. Jadi kita tujuannya memang truk kesulitan untuk lewat. Masih bisa lewat, tapi sulit. Nah, tapi yang namanya oknum ya, tentu saja ada yang nggak senang. Ada yang nggak senang dengan batu dipasang-pasang seperti itu. Jadi diam-diam ada yang minggirkan gitu loh. Yang namanya truk itu kan senengnya itu cari yang halus. Sisi kiri sudah dia rusak, dia milih sisi kanan. Kalau dulu sebelum ada aksi massa, itu meskipun ada warga dari berlawanan lawan arah, dia tetap ambil kanan. Warga itu suruh dia yang kayak itu, suruh lewat yang jalan yang rusak. Tapi setelah ada aksi seperti itu, mereka mengalah. Mereka ngalah. Melalui data aktivis kesehatan di Desa Sucen, tercatat sebanyak 66 orang terkena ISPA, 18 diantaranya adalah anak-anak. Jadi dari bulan Mei sampai masih ada di buku kemarin, Mei sampai Oktober itu terhitung ada 72 orang. 72 orang itu ibu, balita, dan keluarganya. Ada bapak-bapak juga yang terkena ISPA, batuk pilek, sembuh, nanti seminggu atau 2 minggu kambuh lagi seperti itu, mulai bulan Mei. Kalau di Dusun Glagombo ada total kan ada 466 jiwa. 466 jiwa, 70 diantaranya batuk pilek. Itu yang terdata, yang melaporkan ke kami. Kalau sebelum bulan Mei itu ya wajar aja, kalau ada yang batuk ya wajar, 1, 2 gitu wajar. Tapi ketika debu ini parah itu, Masya Allah banyak sekali yang batuk. Setiap rumah itu mesti ada yang batuk. Di dusun sebelah, dusun Kerakitan itu yang melaporkan dari RT 5 itu ada sekitar 35 kalau saya nggak salah ingat. Ada orang dewasa yang sampai opnam itu Mbak, ada 2. Jadi 1 itu tadinya dia tidak punya penyakit paru-paru sama sekali. Tapi ketika bulan Juni itu dia opnam, diketahui ternyata paru-parunya itu rusak parah. Ditelusur kenapa? Karena dia bukan perokok. Ditelusur kenapa? Ternyata karena debu, dia alergi debu. Dia padahal bukan sopir truk, nggak suka
ke pasir-pasiran juga, cuman nyebrang atau kesehariannya ya nyebrang jalan. Rumahnya di sana, dekat sama jalan, satu rumah lah dari jalan. Itu dia tuh batuknya sampai parah, sekeluarga batuk semua. Saya sampai nyangkanya itu COVID, jangan-jangan COVID lagi ini, karena sekeluarga semua batuk pilek demam soal itu. Nah yang bapaknya itu yang paling parah, masuk rumah sakit ternyata kerusakan paru-paru gitu. Kemudian yang satu lagi ada yang di RSA UGM itu juga, kalau itu yang jualan nasi depannya Pak Tauhah itu dengan itu. Nah itu dia rusak juga, tapi nggak cuma paru-paru, banyak. Tadinya diketahui itu yang rusak ginjalnya, tapi setelah sampai rumah sakit dicek ternyata paru-parunya juga kena. Cucunya pun juga kena gitu, kena paru-parunya. Itu terganggu, berat badannya nggak bisa naik beberapa bulan gitu. Sakitnya lama Pak. Sakitnya dia di rumah sakit tok itu sekitar 1 bulan. Di rumah sakitnya loh. Kalau di rumahnya itu dari sebelum Lebaran, dari Ramadan itu April ya, istilah bulan April, Mei sampai kemarin sembuh bisa beraktivitas lagi itu bulan Agustus atau September, akhir Agustus. Ya, itu baru mulai bisa beraktivitas lagi. Anak sini nih namanya Salsabila Khairunisa ini yang rumah yang ada kursinya merah itu kejang-kejang karena menghirup itu namanya apa piroklastik apa itu apa seperti itulah karena menghirup debunya itu di bulan Agustus ya waktu itu bapaknya lagi ikut lomba-lomba gitu dipanggil sama istrinya anaknya kejang gitu langsung dibawa ke rumah sakit padahal sebenarnya belum pernah kejang, panas sampai kejang belum pernah. Itu umur kira-kira belum 12 bulan, masih berapa? Masih 9 bulanan waktu itu. Debunya ini nggak sembarang debu loh, Mbak. Bukan debu seperti yang ada di kota-kota, ada di tempat lain, bukan. Tapi yang super lembut, seperti abu Merapi. Lembut banget. Nah itu seperti itu debunya. Berarti kan anak-anak balita kan juga seharusnya dilindungi menggunakan masker seperti itu. Tapi kan nggak mungkin setiap hari balita bahkan mungkin bayi bawah 2 tahun kok dipakai masker. Kalau ISPA itu yang paling parah malah ada di Kerakitan sini. RT5 itu yang di ke jalan ini. Itu ada yang sampai diungsikan. Dia itu nggak naik berat badannya beberapa bulan, berapa ya 4 kali atau 5 kali nggak naik berat badannya. Waktu saya tanyakan ke kader dusunnya katanya, oh itu ngungsi, sekarang nggak nimbang di sini, wong ngungsi ke tempat mbahnya. Kenapa kok ngungsi? Kemarin habis itu opnam di Murangan, RSUD Murangan itu, karena infeksi paru-paru. Sebabnya kenapa? Karena kemasukan debu gitu, jadi terluka paru-parunya infeksi. Itu satu yang terdeteksi, yang diperiksa ya Mbak. Sebelumnya saya hanya teori gitu, hanya belajar teori. Kalau stunting itu bisa diakibatkan oleh kondisi udara yang kurang bagus. Hanya teori. Setelah lihat, oh ternyata si A ini yang dekat depo Kerakitan ini, namanya Kaila Zarifa itu juga stunting. Waktu bawah 2 tahun juga kami beri PMT terus sekarang juga dia nggak nambah berat badannya, tingginya juga paling nambah tuh berapa, sedikit sekali tambahnya, mili lah hitungannya, kecil kelihatan gitu, anaknya tuh kelihatan boncel gitu, kecebol gitu, kecil. Kalau dia batuk pilek, makanan yang dia asup hanya untuk penyembuhan memperbaiki sel itu aja. Jadi banyak sih anak-anak sini, terutama Kerakitan RT5 ini tuh meningkat. Gitu. Saya hitung dari Januari itu stunting ya. Dari Januari itu ada 3. Bulan kemarin ini, Oktober, itu ada 11. Meningkat setahun ini. Dari 3 di Januari sampai 11. Nah itu kan angka yang fantastis menurut saya. Sedangkan target
persentase stunting itu di Kabupaten Magelang itu nggak boleh dari 14%. Nah di Sucen sendiri 19%. Saya ranking 1, desa Sucen itu ranking 1 dari bawah. Nah suatu ketika Pak Lurah itu dipanggil ke kabupaten kan soal penanganan stunting. Nah, dianya kan lurah baru, nggak mudeng gitu penanganan stunting. Malah dia bilang, siap nanti akan saya galakkan stunting. Nah malah gitulah, malah ditambah dong Pak kalau kayak gitu. Harusnya kan diperbaiki, harus kita perbaiki. Nah untuk memperbaiki stunting itu kan ada intervensi-intervensi ya. Intervensi spesifik, intervensi sensitif. Salah satunya kan dengan menyediakan lingkungan yang layak gitu. Nah ternyata lingkungannya seperti ini. Jalan ini diperbaiki, dikembalikan seperti dulu. Karena jalan ini adalah jalan evakuasi, jalan ekonomi, jalan pendidikan, jalan sosial, bukan jalan tambang. Kembalikan lagi fungsinya seperti semula. Yang kedua, truk pasir, truk muatan pasir tidak perlu lewat sini lagi. Bisa lewat jalan lain kok. Pemerintah kan bisa menggunakan banyak. Kemarin utang-utang banyak buat bikin jalan-jalan di tempat lain, kok iya utang juga buat di sini kek. Apa gimana? Dibuatin jalan alternatif untuk warga kampung kek, atau untuk truknya itu dibuatin lewat jalan lain yang memang jalurnya jalur tambang, dibuat yang ininya keras, gak mudah rusak. Bagi kami masyarakat, pemerintah daerah ikut andil sebetulnya dalam kerusakan jalan ini, termasuk dengan kerusakan lingkungan yang ada itu pemerintah sebenarnya ikut andil. Kenapa? Mereka tidak mengawal, tidak melaksanakan aturan yang ada. Kalau itu dilaksanakan dengan baik, aturan ditegakkan, dilaksanakan, nggak akan sampai jadi seperti ini. Resahnya yang masih kami pikirkan itu tentang penutupan jalan. Ini kan jalan kabupaten, jadi yang bisa memberikan peraturan itu kan dengan perbub ya. Perbubnya bupatinya itu mau nggak gitu. Kalau nggak mau, kita mau ngapain lagi? Kita masih berjuang. Dan penutupan itu juga masih tanda tanya bagi kami.